Lanjut ke materi boiler purge ignition, pembersihan katel pengapian. Langkah pertama, boiler purge display. Verify all the boiler purge permissive are met. Pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi atau indikasi hijau, yaitu no boiler trips preset, at least one FD fan on, stack dampers open, at least one boiler water circulating pumps on, drum level normal, furnace pressure normal, crossover and air heater dampers open, FO trip valve close, instrument air pressure besar dari 3 bar, all gas header valve close, all gas header fans open, igniter trip valve close. Lanjut yaitu langkah kedua, select the push start button. This will start the 5-minute push timer. Pilih tombol push start, ini akan memulai timer pembersihan 5 menit. Langkah ketiga, select the reset MFT button. Pilih tombol reset MFT. Langkah keempat yaitu start one igniter air fan. The igniter air pressure must increase enough to change the indicator from alarm to normal before attempting to light the igniter. Mulai satu kipas angin igniter, tekanan udara igniter harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dan alarm ke normal sebelum mencoba menyalakan igniter. Langkah kelima yaitu open the gas header valve. Buka katup penutup gas. Keenam yaitu open the igniter trip valve control. Buka kontrol katup pematik. Langkah ke-8 yaitu burn row. Select either of the igniter start buttons. Salah satu dari tombol start igniter. Yang A, verify the 4 ignition indicated, then open. Pastikan keempat igniter valve menunjukkan TRVL lalu buka. Kemudian yang B, pastikan sinyal flame scanner lebih besar 50%. Ke C, pastikan indikator status igniter menunjukkan on. Lanjut ke materi raising boiler pressure, menaikkan tekanan boiler. Langkah pertama yaitu adjust nozzle throttle control output to 0%. This will lower the flame to help raise boiler pressure and minimize high steam temperature exertions. Sesuaikan output pengontrol kemiringan nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan ekskursi suhu uap yang tinggi. Langkah kedua yaitu boiler circulating water pumps. When drum level begins to rise due to swelling of the boiler water, open the continuous slowdown valve to approximately 50%. Saat level drum mulai naik karena peningkatan air boiler, buka continuous blowdown valve hingga sekitar 50%. Ketiga yaitu as drum level continues to swell, open the mains blowdown valve as necessary to prevent the boiler from tripping on high drum level 25 cm. Saat level drum terus meningkat, buka mass blowdown valve seperlunya untuk mencegah boiler menguap pada level drum yang lebih tinggi, lebih dari 25 cm. Keempat yaitu when the mass blowdown valve is fully closed and feed water flow must be restored to maintain normal drum level, restart one boiler feed pump in if not already running. Ketika mass blowdown valve tertutup sepenuhnya dan aliran air umpan harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum level,
normal, restart satu pompa umpan boiler jika belum berjalan. Lanjut, langkah kelima yaitu adjust the startup FW controller output to raise drum level to normal 0 cm. Sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum ke normal 0 cm. 6. Adjust or verify the startup FW control valve controller set point is 0 cm. Atur dan pastikan set point pengontrol startup FW control valve adalah 0 cm. Place the startup FW. Langkah ketujuh, place the startup FW control valve controller in auto. Tempat pengontrol startup FW control valve di auto. Langkah ke-8, continue to adjust full flow to raise boiler pressure to 82.8 bar and hold pressure at the point. Lanjut materi turbin cold warm start, turbin dingin atau mulai pemanasan. Langkah pertama yaitu place all the cooling tower fans on low speed. Atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Langkah kedua, mulai AC, SO, BKUP, PMP. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Langkah ketiga yaitu pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah dari merah menjadi abu-abu. Notes, catatan, ini membutuhkan sekitar 1-1,5 menit. A. Verify the turbine reheat stop and intercept valve open to 100%. Pastikan turbin reheat stop dan katup intercept terbuka hingga 100%. 4. Generator seal oil system, stop the ACSO. Hentikan AC, SO, BKU, PMP. Lanjut yaitu yang A, verify the ACSO, BKUP, PMP menunjukkan stop. Kemudian tempatkan ACSO, BKUP, PMP di auto. 5. Verify all the LP heaters normal and emergency level control are in auto. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LP di auto. 6 yaitu verify both the HP heater normal and emergency level control are in auto. Pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas HP dalam auto. 7. Verify all extraction drain valve are open. Pastikan semua katup pembuangan ekstraksi terbuka. 8. Buka pemanas LP 234, deaerator 12 dan DA dan glycol heater extra move. 9. Tutup atau verifikasi tutup HP HTR 6 dan 7 extra move. Pemanas ini tidak memiliki aliran air umpan yang melaluinya saat ini. Selanjutnya langkah ke-10, pilih valve post limit dis sampai berubah menjadi merah. Yang A, pada keypad angka masukkan nilai valve post limit maksimal 120. Yang B, pastikan jendela tampilan menunjukkan 120. Yang ke-11, pilih akselerator RPM atau menit hingga berubah menjadi merah. Ke-12, pada papan tombol angka merah, enter atau pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180 atau 100 atau 360 rpm per menit. Selama start dingin satu turbin tahap pertama, ruang impuls atau suhu LP blade ring kurang dari 121 derajat Celcius, kecepatan putaran akan selalu 120 rpm per menit.
Yang ke-13, pilih tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan tingkat akselerasi dan mengaktifkan sirkuit akselerometer. Ke-14, pilih tombol rev sampai berubah menjadi merah. Ke-15, papan tombol, masukkan nilai titik tahan kecepatan awal sampai 2250 rpm. Ke-16, tekan tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Yang A, pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 2250. Perhatian, saat meningkatkan kecepatan turbin, pantau dengan cermat getaran bantalan pada tampilan instrumen pengawan turbin. Saat mendekati rentan kecepatan kritis dan getaran mulai meningkat, menaikkan aksel. Selanjutnya langkah ke-16. Pilih tombol go dan turbin akan berputar pada kecepatan ke 2250 rpm. Selanjutnya ke-18. Pantau posisi katup throttle atau TV dan governor atau GV untuk pastikan GV berjalan hingga 100% sampai setara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. Selanjutnya ke-19. Berhentikan atau pastikan motor turning gear berhenti. Selanjutnya yang ke-20. Pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto. Selanjutnya ke-21. Catatan. Temperatur oli pelumas turbin harus di atas 45 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Selanjutnya langkah ke-21. Ketika kecepatan turbin lebih dari 800 rpm, stop dan pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Selanjutnya yang ke-22, pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto. Selanjutnya yang ke-23, pantau getaran dan suhu bantalan. Selanjutnya yang ke-24, cabut termoprobe. Catatan, untuk start turbin dingin, waktu tahan pemanasan tidak dimulai hingga suhu cincin blade IP lebih besar dari 260 derajat Celcius. Start turbin yang hangat tidak memerlukan periode penahanan pemanasan. Selanjutnya yang ke-25. Jika start turbin dingin, saat kecepatan turbin 2250 rpm dan IP, suhu logam cincin pisau lebih dari 260 derajat Celcius, mulai hitung mundur waktu perlahan seperti yang dipersyaratkan oleh instruksi mulai dan memuat. Selanjutnya yang ke-26, pilih tombol rev hingga berubah menjadi merah. Selanjutnya yang ke-27, pada keypad angka tekanan 3450 dan enter. Selanjutnya pastikan jendela reference diamond menunjukkan 03450. Selanjutnya yang ke-28, pilih tombol go dan turbin akan melaju ke 3450 rpm. Selanjutnya yang ke-29, pantau getaran dan suhu bantalan. Selanjutnya yang ke-30, ketika waktu penahanan 3450 rpm selesai atau menggunakan grafik, pilih transfer GV atau governor valve, tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GVS dan TVS throttle atau throttle valve akan bergerak secara bersamaan. Selanjutnya, pastikan posisi GV menurun dari 100%. Ini akan menetapkan katup pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin. Yang B, pastikan posisi TV meningkat menuju 100 derajat. Ini membawa TV ke posisi terbuka penuh. Selanjutnya yang C, pastikan kecepatan turbin dipertahankan di dekat reference demand. Beberapa transien kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini. Synchronize generator to the green atau sinkron generator ke green. 1.
pilih tombol ref sampai berubah menjadi merah. 2. Enter pada keyboard angka select 3600 dan enter. A. Pastikan jendela reference domain menunjukkan 03600. 3. Pilih tombol GO dan turbin akan berputar ke 3600 rpm. 4. Pastikan kecepatan turbin 3600 rpm. 5. Periksa penyetelan basis kontrol eksitas dan penyetelan tegangan kontrol ekspresi pada minimum dengan memilihkan tombol DEX selama sekitar 60 detik. 6. Tutup escalator film brake. 7. Pastikan tegangan terminal generator meningkat menjadi sekitar 15,900 volt. 8. Cocokkan dengan referensi tangan yang berjalan pada sistem tombol INC dapat ditekan untuk terus menaikkan voltage pada sekitaran 112 volt. Tingkat referensi perubahan akan melambat dan memungkinkan untuk mencocokkan yang lebih tepat. 9. Pastikan tegangan terminal generator kira-kira 24.000 volt. 10. Sesuaikan escalating control volt extur sampai transfer volt meter berada pada atau mendekati 0 atau skala menengah. 11. Pilih tombol tekan regulator kontrol sekuler otomatis. Saat ditekan, tombol akan berubah dari abu-abu menjadi kuning. Ini menempatkan pengaturan tegangan AC di out. 12. Pilih tombol on untuk lingkup sinkronisasi untuk unit 17 bakar 34521. A. Pastikan bahwa indikator berubah menjadi on dan stethoscope mulai berputar. B. Jika perlu sesuaikan kecepatan turbin, menggunakan tombol tekan ref escalator dan keyboard untuk sinkronisasi putaran secara perlahan ke arah cepat atau searah jarum jam. 13. Kira-kira 4 derajat sebelum titik mati atas pilih tombol tekan gen bakar close. A. Pastikan bahwa tombol tutup gen brake berubah menjadi merah. B. Pastikan bahwa simbol pemutus generator menunjukkan tertutup. C. Pastikan bahwa gen MW meningkat menjadi sekitar 25 MW atau di bagian bawah layar. 14. Dengan unit online membawa beban minuman, pilih tombol tekan tutup untuk gen bakar 345/22. A. Pastikan bahwa tombol tutup gen bakar berubah menjadi merah. B. Pastikan bahwa simbol pemutus generator menjadi close. 15. Pilih tombol off untuk scan scope. A. Pastikan indikator berubah menjadi off. 16. Pilih tombol tekan X boost out power transfer switch gen boost untuk memindahkan beban bantu dari transformator cadangan ke auxiliary. A. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliary. 17. Pilih tombol tekan wedge boost out power transfer switch gen boost. A. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliary.